Perkenalkan, nama saya Ella Selvianggita dari Fakultas FISIP Prodi Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945. Ini saya akan menjelaskan tentang krisis yang terjadi pada perusahaan Krakatau Steel. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Manajemen Public Relation. Kasus tentang Krakatau Steel memang sudah tidak asing lagi didengar oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Kasus ini memang mulai menjadi masalah sejak tahun 2012, namun mulai hangat dibicarakan lagi ketika tahun 2019 Direktur Produksi Krakatau Steel yaitu Wisnu Kunchoro ditemukan sebagai korupsi dalam perusahaan tersebut. Steel juga terjaring dengan kasus memiliki hutang yang sangat besar mencapai 30 triliun. Perusahaan Krakatau Steel memang mulai melemah ketika memiliki hutang mulai dari tahun 2012 dikarenakan perusahaan ini selalu saja merugi setiap tahunnya. Rentetan hutang-hutang setiap tahunnya itu membuat melemahnya kinerja perseroan di perusahaan ini. Krakatau Steel bahkan tercatat selalu rugi sejak tahun berturut-turut. Pada kasus ini ditemukan juga penyebab lainnya, yaitu banyaknya tingkat korupsi. Kerugian ini juga disebabkan oleh biaya produksi yang mahal dan tidak efisien. Kerugian ini juga diparah karena penurunan harga produk besi dan baja internasional dan lemahnya pengendalian impor. Kerugian ini juga disebabkan karena merajalelanya pemasokan besi dan baja dari luar untuk Indonesia, sehingga mengurangi tingkat produksi dan jumlah pembeli pada perusahaan Krakatau Steel ini. Yang memaparkan yang terkait dengan kasus krisis Krakatau Steel ini. Ancaman maraknya impor besi dan baja asal Tiongkok sudah dirasakan. Ratusan karyawan outsourcing PT Krakatau Steel, pabrik baja terbesar milik pemerintah, telah dirumahkan sejak bulan lalu. Krakatau Steel sedang kesulitan untuk membayar utangnya yang lebih dari 30 triliun rupiah. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ke belakang atau 3 tahun bahkan itu terpuruk. Bahkan di tahun terakhir itu dengan adanya Permendag 22 itu bebas impor tanpa melalui proses pengecekan bea dan cukai. Itu udah sangat berbahaya. Ya. Nah kemudian jadi itu kita berkompetisi dengan produk yang mendapatkan rebate ya, di negara asal. Kita tidak akan bisa berkompetisi dengan sehat. Kerugian yang dialami Krakatau Steel sebenarnya bukan hal baru. Sejak 2012, perseroan telah alami kerugian akibat biaya produksi yang mahal alias tidak efisien. Kerugian ini diperparah dengan penurunan harga produk besi baja internasional dan lemahnya pengendalian impor. Kondisi Krakatau Steel makin sulit ketika impor besi dan baja leluasa masuk ke Indonesia, terutama dengan keluarnya Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 22 Tahun 2018 yang meringankan bea masuk baja impor. Dalam kondisi sudah Kesalahan dan video tersebut, saya sebagai PR dari sebuah perusahaan Krakatau Steel ini, apa sih yang harus saya lakukan? Apa program kerja yang akan saya lakukan untuk membangkitkan citra perusahaan ini kembali? Yang pertama saya lakukan adalah saya akan melakukan pendekatan informatif terhadap seluruh masyarakat bahwa PT Krakatau Steel merupakan perusahaan milik negara dan meyakinkan bahwa akan ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk segera menangani kasus ini dengan tidak merugikan masyarakat. Akan melakukan restrukturisasi hutang dengan melibatkan banyak perusahaan-perusahaan swasta maupun perusahaan-perusahaan nasional, baik perusahaan-perusahaan asing. Di dalam restrukturasi utang ini, saya akan membuat perjanjian dan juga persetujuan antara perusahaan Krakatau Steel dengan perusahaan-perusahaan yang akan bergabung dalam restrukturisasi hutang ini. Banyak perusahaan ini dilakukan untuk mendukung rencana transformasi bisnis keuangan Krakatau Steel yang menjadi lebih sehat. Memberikan informasi kepada seluruh masyarakat bahwa restrukturasi
restrukturisasi hutang yang kami lakukan ini dapat kami pertanggungjawabkan. Saya akan mendorong untuk melakukan regulasi baja. Regulasi baja mendukung pertumbuhan industri baja yang sehat, sehingga regulasi ini akan membuat meningkatnya pemasukan di perusahaan Krakatau Steel ini dan akan meminta kerjasama kepada pemerintah untuk mendukung program kerja yang kami lakukan ini. Berikut strategi yang akan saya lakukan untuk mengembalikan citra perusahaan. Yang pertama, saya akan menyiapkan kerjasama dengan Krakatau Posko, di mana Krakatau Posko akan menjadi mesin utama pergerakan perseroan. Yang kedua, rencana untuk mengambil alih mayoritas saham Krakatau Posko. Yang ketiga, meningkatkan impor baja untuk upaya mendongkrak kapasitas produksi Krakatau. Yang keempat, berusaha untuk meminimalisir pengeluaran perusahaan supaya dengan cepat dapat menyelesaikan restrukturisasi utang dan membangkitkan kembali PT Krakatau Steel. Oke, sekian penjelasan dan juga program kerja dan juga strategi yang dapat saya lakukan sebagai PR untuk memenuhi nilai tugas manajemen PR ini. Saya Ella Selvi Anggita. Terima kasih.